Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auliza Rita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait analisis kualitas diet menggunakan metode Dietary Quality Index International atau DQII dan Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW. Metode DQII ini merupakan metode penilaian kualitas diet secara internasional dan terdapat 4 komponen dalam penilaiannya, yaitu variety atau keberagaman, adequacy atau kecukupan, moderation atau moderasi, overall balance atau keseimbangan. Kategori rendah ditandakan dengan skor kurang sama dengan 60 dan kategori baik ditandakan dengan skor di atas 60. Kemudian metode MDDW merupakan metode penilaian keberagaman pangan. Dalam metode minimum dietary diversity, dapat 10 kelompok pangan, yaitu 10 kelompok pangan. Kategori tidak beragam ditandai dengan skor yang didapatkan kurang dari 5 kelompok pangan. Sementara kategori beragam ditandai dengan skor yang didapatkan lebih dari sama dengan 5 kelompok pangan. Kemudian ini biodata respondennya. Ini merupakan hasil dari 24 Hour Food Recall. Kemudian ini analisis dari metode DQII yang dilakukan. Pada keberagaman itu diperoleh skornya itu 9 dari 20 yang hanya memenuhi 3 kelompok pangan, yaitu ikan, telur, dan grain, sementara kelompok lainnya itu tidak terpenuhi. Berdasarkan pemenuhan itu menghasilkan skor sebanyak 6 dari 15 dan menunjukkan rendahnya keberagaman konsumsi antar komponen pangan. Penilaiannya ini responden hanya mengonsumsi 2 sumber protein hewani, yaitu ikan dan telur, sehingga mendapatkan skor 3 dari 5. Secara keseluruhan, skor kategori variety ini menunjukkan pola makan responden yang kurang bervariasi dan belum mencakup semua kelompok. Kemudian untuk adekuasinya ini diperoleh skor 11 dari 40 yang menunjukkan asupan zat gizi kurang optimal. Komponen ini tuh lebih dari 100% hanya pada protein, sementara serat, zat besi, kalsium, dan vitamin C itu masih berada di bawah standar kecukupan. Kemudian untuk moderation, itu 3 dari 30 skor menunjukkan konsumsi zat gizi dibatasi dalam jumlah berlebih. Asupan lemak totalnya itu mencapai lebih dari 160%, lemak jenuhnya 246%, dan MT kalori hampir 260% dari standar yang dianjurkan. Namun natriumnya itu level 0 karena asupannya masih tergolong rendah. Secara keseluruhan itu kategori moderation menggambarkan pola makan tinggi lemak dan kalori. Kemudian pada overall balance itu skor yang diperoleh adalah 0 dari 10 yang menunjukkan tidak adanya keseimbangan makronutrien ataupun asam lemak. Karena rasio PUFA per SFA dan MUFA per SFA-nya juga tidak memenuhi rentang rekomendasi. Terus ini merupakan analisis metode minimum dietary for women atau MDDW. Ini responden ini hanya mengonsumsi 3 dari 10 kelompok pangan, yaitu serealia, kelompok daging, unggas, ikan, dan buah-buahan lainnya. Kelompok penting lainnya itu tidak diperoleh. Perhitungan skornya ini 3 dari 10 sehingga responden belum mencapai batas minimal, yaitu 5 kelompok pangan. Hal tersebut menandakan variasi diet yang tidak cukup. Dengan skor tersebut, kualitas diet berdasarkan MDDW belum memadai. Kelebihannya itu ini dari kelebihan dan kekurangan dari DQII-nya itu. Kelebihannya itu seluruh bagian penilaian ini tercakup, dapat digunakan oleh negara-negara lain, mencerminkan pola makan keseluruhan. Sementara kekurangannya itu perhitungan lebih rumit, memakan waktu, pengerjaan, memerlukan kemampuan. Kemudian MDDW itu kelebihannya sangat
sederhana dan cepat, tidak memerlukan analisis zat gizi, biaya rendah, dapat digunakan oleh berbagai budaya. Kekurangannya tidak dapat menilai kuantitas makan, tidak spesifik mengukur zat gizi, tidak akurat dalam menilai pola makan keseluruhan, dan hanya dapat digunakan oleh perempuan usia 15 sampai 49 tahun. Kemudian kesimpulan ini berdasarkan analisis yang dilakukan dengan DQII dan MDDW dapat disimpulkan bahwa kualitas diet responden masih tergolong rendah dan belum memenuhi syarat pola makan yang baik. Pada metode DQII, responden memperoleh skor total itu 23 dari 100 yang menunjukkan adanya pola makanan tidak cukup beragam dan belum memenuhi kecukupan zat gizi penting. Kemudian tidak menerapkan moderasi dan tidak memiliki keseimbangan makronutrien dan asam lemak. Pada metode Minimum Dietary Diversity for Women atau MDDW, responden hanya mengonsumsi 3 dari 10 kelompok pangan sehingga belum mencapai ambang minimal dari kelompok pangan, yaitu 5. Hal tersebut menunjukkan keberagaman pangan belum cukup untuk mendukung kecukupan gizi harian. Dengan demikian, hasil kedua metode secara konsisten menunjukkan perlu adanya perbaikan pola makan dari segi variasi, kecukupan zat gizi, dan keseimbangan komponen. Sarannya, responden disarankan untuk meningkatkan variasi konsumsi pangan, terutama dengan menambahkan sayur, buah, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya yang belum dikonsumsi. Selain itu, perlu adanya penggunaan konsumsi asupan makanan tinggi lemak, jenuh, tepung, dan minuman manis untuk menurunkan lemak total dan empty calories. Responden perlu memperbaiki keseimbangan zat gizi dan mengatur pola makan yang lebih seimbang. Ini sumber yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.